Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, dan salam sehat untuk kita semua. Sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, maka untuk mengembangkan kompetensi dan memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial struktural, perlu dilakukan pelatihan struktural kepemimpinan. Salah satu agenda pembelajaran dalam pelatihan struktural kepemimpinan dimaksud adalah agenda aktualisasi kepemimpinan dalam bentuk studi lapangan. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Provinsi Nusa Tenggara Timur Angkatan 17 Kelompok 4 tahun 2025, kami kemudian diberikan kesempatan untuk melaksanakan studi lapangan tersebut di Kabupaten Sumba Barat Daya, tepatnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesuai agenda pembelajaran yang ada, maka langkah awal dari pelaksanaan studi lapangan ini adalah konsepsi studi lapangan kinerja organisasi. Dalam tahap ini, kami difasilitasi untuk melaksanakan diskusi secara virtual dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami sangat berterima kasih karena dalam konsepsi ini kami disajikan data dan informasi yang lengkap serta akurat sehingga dapat memudahkan kami dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mendiagnosis apa yang menjadi permasalahan kinerja organisasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya menggunakan alat analisis dan diagnosis yang kami peroleh saat pembelajaran self-learning, all-learning, dan klasikal. Hasilnya, dalam konsepsi tersebut, kami kemudian menemukan salah satu sasaran kinerja organisasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan dengan 4 indikator sasaran, yaitu persentase cakupan lokasi wisata yang dikembangkan, jumlah kunjungan wisatawan, persentase cakupan sarana kota kreatif yang dikembangkan atau direvitalisasi, dan yang terakhir adalah cakupan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelatihan pengembangan kompetensi. Dengan capaian kinerja pada tahun 2024 berada pada persentase rata-rata 62,45%. Di sisi lain, kami juga menemukan 7 permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya dalam memaksimalkan capaian indikator sasaran kinerja tersebut, baik itu pada aspek sarana prasarana, sumber daya manusia, teknologi, hubungan kelembagaan, dan fiskal daerah. Ketujuh permasalahan inilah yang kemudian kami analisis menggunakan alat analisis pestel untuk melihat kondisi saat ini dan dampak potensial yang dapat ditimbulkan terhadap organisasi, baik itu dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legalisasi. Hasilnya, kami menemukan 4 isu strategis atau isu krusial yang membutuhkan perhatian khusus baik dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Keempat isu strategis ini yang kemudian kami lakukan penapisan menggunakan metode APKL dan juga metode ASTRID untuk melihatnya dari aspek aktualisasi, problematik, kelayakan, layak, maupun dari aspek lainnya seperti
spesifikasi, transformatif, relevan, dan inovatif. Yang pada akhirnya kami menemukan bahwa menjadi isu dominan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya adalah belum optimalnya sistem pemasaran dan promosi berbasis teknologi. Atas dasar hasil analisis dan diagnosis ini, kami kemudian melakukan klarifikasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Daya selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami berterima kasih karena dalam klarifikasi tersebut, kami sebagai peserta maupun Dinas Pariwisata sebagai lokus studi lapangan ternyata memiliki kesamaan persepsi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam memaksimalkan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan kesamaan persepsi ini, kami kemudian membangun komitmen bersama tentang gagasan kreatif yang perlu dilakukan untuk mengatasi isu dominan tersebut. Dengan branding Digital Tourism of Tanah Humba, kami mengadvokasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menyediakan sebuah platform digital bertajuk Siap Wisata atau Sistem Informasi Aspirasi dan Pengaduan Wisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebuah platform digital yang tidak saja mengintervensi penyediaan informasi, aspirasi, dan pengaduan secara elektronik, tetapi juga berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya lokal, peningkatan daya tarik wisata, serta menjamin pengelolaan promosi wisata yang terukur. Sumba Barat Daya adalah permata alam yang Tuhan titipkan kepada kita dengan kekayaan budaya, keindahan alam, dan keramahan masyarakatnya. Daerah ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan jelajahi Sumba Barat Daya, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan dunia untuk datang, menyaksikan, dan merasakan sendiri keajaiban yang kami miliki. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur, memberdayakan masyarakat lokal, dan menjaga kelestarian alam agar pariwisata yang tumbuh di Sumba Barat Daya tetap berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua. Mari bersama kita jaga, kita promosikan, dan yang menjadi kebanggaan Sumba Barat Daya. Jelajahi, rasakan, dan cintai Sumba Barat Daya. Dengan tersedianya platform digital Siap Wisata ini, maka masyarakat maupun para wisatawan akan lebih mudah memperoleh informasi tentang destinasi-destinasi wisata, baik itu tentang panorama yang ada, jenis layanan yang ditawarkan, jarak tempuh yang diperlukan dari titik Bandara Udara Tambolaka sampai dengan wisata kuliner dan fasilitas yang tersedia di masing-masing destinasi wisata. Tidak hanya itu, dalam Siap Wisata juga akan dipromosikan kalender event-event budaya yang akan digelar sehingga diharapkan dapat merangsang animo masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain promosi, layanan Siap Wisata juga menyajikan ruang aspirasi dan pengaduan masyarakat atau wisatawan terhadap pelayanan kepariwisataan. Ruang ini sangat penting untuk disosialisasikan sehingga setiap aspirasi maupun pengaduan dapat disampaikan secara terintegrasi pada portal yang khusus mengelola kepariwisataan agar kesan-kesan negatif yang mungkin saja hadir dalam pelayanan pariwisata tidak di-framing dan di-blow up secara masif oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian mengakibatkan presiden buruk terhadap pariwisata daerah, tetapi sebaliknya dapat menjadi bahan evaluasi pelayanan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tidak hanya itu, layanan Siap Wisata juga hadir untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia lokal untuk beradaptasi terhadap digitalisasi dalam mempromosikan kekayaan budaya sebagai konten kreator maupun influencer. Terakhir, dari sisi organisasi, layanan Siap Wisata juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur kinerja promosi wisata untuk mengukur jumlah kunjungan wisatawan yang datang dan menikmati alam Sumba Barat Daya. Harapan kami dengan tersedianya platform digital Siap Wisata ini, maka 32 desa yang secara kebijakan telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Kabupaten Sumba Barat Daya sudah terpromosi secara digital untuk kemudian dapat mendorong pencapaian sasaran kinerja dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak
baik itu Ibu Kepala BPSDM Provinsi NTT, para widyaswara serta narasumber dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mendukung kami dalam menyelesaikan pelaksanaan studi lapangan ini. Mari jelajahi surga tersembunyi di ujung timur Indonesia. Sumba Barat Daya menanti kunjungan Anda. Ayo, bangun NTT.